Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Yang namanya berjualan atau berdagang merupakan salah satu dari beberapa mata pencaharian yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup ataupun sebagai namanya sarana untuk mencari rezeki, yang mana tidak diperlukan beberapa persyaratan, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika memulai usaha berjualan ataupun berdagang. Yang namanya sembako, pemirsa, tidak pernah namanya habis, lekang dimakan oleh zaman. Ada selalu, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Berjualan sembako itu terkadang kita temui namanya toko-toko besar atau toko kelontong, baik itu eceran atau grosiran. Dan di desa-desa, dalam arti kata membuka warung sembako rumahan bisa dilakukan di mana aja. Yang terpenting punya tempat, punya modal, dan punya kemampuan untuk mengelola warung tersebut. Tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya belanja merupakan salah satu hal yang disenangi oleh para wanita khususnya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, yang mana kalau punya uang berlebih, lebih senang namanya belanja di supermarket. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwasanya dengan keberadaan namanya warung-warung sembako di perumahan, warung sembako kecil ataupun sederhana, bisa namanya dijadikan sebagai alternatif, salah satu alternatif untuk berbelanja. Jadi apa aja yang namanya manfaat membuka warung sembako bagi orang sekitar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempererat namanya silaturahmi, yang arti kata hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan antara si penjual dengan tetangga sekitar itu erat, yang berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedua, manfaatnya adalah ketika membuka suatu usaha, kita menyediakan namanya barang-barang ataupun produk kepada orang banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya, kalau berbelanja banyak itu sebagian orang ya berbelanjanya ke supermarket, tapi biasanya orang-orang yang kepepet, contohnya lagi masak tiba-tiba habis garam, nggak mungkin kan cuma beli garam satu aja pergi ke supermarket. Itu dia otomatis ke warung-warung sederhana seperti ini bermanfaat sekali. Terus yang ketiga, jarak yang dekat, ibaratnya lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Terus yang berikutnya itu berbelanja itu tidak dipaksakan nominalnya berapa, belanja ibaratnya 5.000 rupiah ya sudah bisa di warung-warung sederhana. Jadi selaku namanya penjual menyediakan barang kepada pembeli, itu dia manfaatnya. Terus manfaat yang ketiga yaitu terjalinnya namanya komunikasi antara si penjual dan masyarakat. Jadi si penjual tersebut lebih terkenal, ibaratnya di pedesaan tempat orang tersebut membuka usaha, bisa menjadi promosi dari mulut ke mulut bahwasanya si penjual tersebut adalah pemilik dari warung sembako tersebut. Itu dia manfaatnya. Terus manfaat buat diri sendiri itu apa, pemirsa? Manfaat bagi diri sendiri itu yang pertama yaitu manfaatnya yaitu menerapkan kemampuan berwirausaha atau berbisnis. Dengan namanya membuka toko sembako, mau tidak mau kita harus menguasai seluk-beluk namanya perdagangan. Jadi kita bisa belajar, kita bisa mengetahui bahwasanya berbisnis itu bukan hanya sekedar memberikan pelayanan, memberikan jasa, tetapi namanya ada bisnis yang dikelola, yang mana
bisnis tersebut bisa menjadi bisnis keluarga, bisa menjadi bisnis turun-temurun yang akan sukses kalau insya Allah dikelola dengan baik. Itu dia manfaatnya. Yang kedua, mendapatkan penghasilan, dalam arti kata dengan membuka namanya warung sembako, otomatis kita bisa mendapatkan penghasilan ataupun ibaratnya memegang uang setiap harinya. Itu tergantung namanya besar atau kecilnya sembako kita, tapi semua memang dimulai dari hal yang terkecil dulu. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah akan menjadi besar. Itu dia. Yang ketiga, dapat dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam arti kata, kita punya stok barang, jadi tidak perlu beli namanya di tempat lain, di pasar ataupun di mana, karena dengan adanya kita membuka warung sembako, otomatis kebutuhan di rumah itu bisa terpenuhi. Untung dari penjualan itu bisa ditabung atau bisa ditabung ataupun digunakan untuk keperluan lainnya. Jadi tidak perlu membeli ke tempat lain ataupun tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dia. Yang berikutnya, memunculkan bakat untuk berbisnis tanpa kita sadari. Dengan membuka namanya warung sembako, akan muncul namanya bibit-bibit wirausaha, bibit-bibit pebisnis yang mana dengan kemampuan kita yang setiap harinya bertemu dengan orang banyak, kita bisa menjadi bos, bisa menjadi CEO daripada bisnis kita sendiri. Terus namanya itu yang penting dikelola dengan baik, yang penting dikelola dengan benar, pelayanannya bagus, tata kelola tempat, tata kelola barang, tata kelola keuangan, semuanya dipelajari perlahan-lahan. Memang namanya akan menghadapi namanya kendala, masalah, tetapi pasti pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dari setiap kesalahan akan selalu ada namanya pembelajaran. Itu dia pemirsa. Jadi itulah manfaat membuka warung sembako buat masyarakat. Syukur-syukur toko kita ini ataupun warung sembako yang sederhana ini bisa memprakaryakan orang banyak, orang di sekitar, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Itulah dia tadi manfaat membuka toko sembako bagi masyarakat sekitar dan diri sendiri. Semoga buat pemirsa yang lagi berusaha, yang kecil-kecilan seperti saya, semoga bisa berkembang usahanya, semoga bisa sukses usahanya, sehat selalu. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.